Sari dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 9, kelompok Kecamatan Seluak. Saya Elia Putrawati dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 12, kelompok Kecamatan Seluak. Perkenalkan, nama saya Sylvia Denavika Alimulyono, kelas 12 IPS 1, nomor absen 29, dari kelompok Kecamatan Seluak. Kami di sini akan melakukan penelitian tentang kearifan lokal yang berada di Desa Bleber, Kecamatan Seluak, Kabupaten Pati, tentang proses pembuatan batik jengdur atau jengkol durian. Kembali lagi bersama saya, dan sekarang saya akan menuju ke pembuatan batik yaitu di Desa Bleber, Kecamatan Seluak, Kabupaten Pati, bertepatan di sebelah rumah Pak Kepala Desa. Pembuatan batik ini secara bertahap-tahap, bukan hanya satu tahap atau dua tahap, tapi dengan cara menyanting, terus digambar, dicelup, dan pewarnaan dan lain-lain. Batik ini juga pemasarannya bukan hanya di sekitar sini saja, tapi juga bisa sampai luar kota, dan insya Allah akan menuju sampai luar negeri. Dan di sini saya akan mewawancarai dengan Ibu Kepala Desa dan ketua dari pembuatan batik di sini. Di sini saya sudah sampai di tempat pembuatan batik, yaitu tepatnya Desa Bleber, dan di sini saya juga bukan hanya sendiri, tapi bersama dengan teman-teman saya. Silakan. Assalamualaikum. Memilih batik untuk menjadi salah satu ikon Desa Bleber gitu. Kenapa enggak sesuatu yang lain gitu kan? Ini kan durian sama jengkol. Kenapa harus dibikin batik? Kenapa enggak makanan saja? Ini mengapa saya milih batik ya, sebagai keterampilan khususnya untuk ibu-ibu atau juga sebagai ikon, bukan untuk ikon Desa Bleber saja, tetapi secara umum untuk Seluak, untuk Kecamatan Seluak. Nah, saya ini memilih batik karena batik kan merupakan karya seni. Karya seni kan lebih tinggi nilainya. Nah, kita memilih atau mengangkat hasil lokal untuk Kecamatan Seluak kan terkenal dengan durian dan juga jengkol. Walaupun jengkol itu merupakan buah yang sedikit kayaknya tidak bermanfaat, tapi nilai jualnya juga cukup tinggi. Jadi untuk durian dan jengkol ini sebagai ikon untuk Kecamatan Seluak. Terus gimana dengan pemasarannya, Bu? Pemasarannya sementara juga masih lokal, juga melalui sekarang kan melalui media massa. Apakah penjualannya itu masih di sekitar sini atau udah di luar sana? Ya, luar daerah Pati kan sudah mengikuti pameran-pameran, sudah dibawa, karena batik ini sini juga itu sudah masuk klaster batik Pati. Jadi sudah merupakan satu wadah pada sebuah batik di Pati. Gimana kalau harganya, Bu? Harganya masih rendah, karena ini kan masih tahap permulaan, masih tahap awal sebetulnya, tapi kita juga mengangkat sedikit demi sedikit, kita
mulai dari pewarna sintetis sampai pewarna alami juga. Apa yang dapat disajikan dalam kelebihan batik ini? Mungkin Kelebihan ini yang menjadi ciri khas batik ini gitu Bu, selain durian sama jengkolnya, mungkin apa warnanya atau Gimana? apa gitu. kita memilih yang paling mudah itu adalah menggunakan remasol, tapi juga kita mengangkat pewarna alami dari lingkungan sekitar sini juga. Contohnya motif jengkol itu juga pewarnanya juga saya ada yang menggunakan pewarna jengkol juga dari kulit jengkol itu kan sudah menggunakan bahan dari alami yang mungkin tidak pernah orang itu mengira itu akan bermanfaat, itu juga ada manfaatnya juga. Termasuk juga motif yang lain sesuai dengan pesanan orang lain, termasuk dari bapak yang dari SMA itu yang motif Paris. Iya, kalau masalah pekerjanya itu gimana Bu? Atau ditentukan atau warga yang ingin ikut boleh berpartisipasi gitu? Untuk warga saya ini bebas, siapa yang mau belajar atau mungkin dari di luar desa ini yang mau belajar juga tidak ada masalah, saya terbuka, tapi saya di sini mengkhususkan ini warga sekitar saya, karena saya juga bertanggung jawab sebagai ketua tim bergerak PKK juga di desa ini, dan saya juga ingin supaya ada lapangan kerja tambahan bagi ibu-ibu untuk sampingan. Motivasi untuk anak bangsa Sekarang yang agar sekarang gitu. mencintai batik. Ya. Mbak-mbak kan mestinya tahu batik adalah milik Indonesia ya. Milik Indonesia ini, dan kita yang harus lestarikan, dan juga ingin sebagai anak-anak cucu saya ini selalu mencintai, selalu mengekspresikan dalam bentuk batik supaya anak-anak ini lebih kreatif dan juga mempunyai nilai ekonomi. Namanya jengkol durian. Ada maknanya di balik batik ini. Ya, itu tadi merupakan hasil dari Kecamatan Cuwak. Kan yang sana-sana kan terkenal Cuwak itu yang terkenal duriannya. Ya, kita manfaatkan juga dari bahan itu kulit jengkol atau kulit durian, kan bisa juga untuk pewarnanya sekalian. Kalau untuk satu kain ini itu berapa lama Bu buatnya? Ya, tergantung, biasanya 2-3 hari. Nah, kalau saat musim penghujan ini ya lebih lama karena menunggu ini sinar matahari juga. Kalau saya kan sini lebih bukan warna polos, tapi istilahnya seperti smoke gitu. Yang warna dasarnya itu pakai smoke. Jadi enggak yang biasa polos-polosan itu enggak. Kalau remek kan sudah milik bakaran. Ya, saya ingin lebih mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dengan dasar smoke. Warna. Untuk pemunculan batik ini sekarang itu berawal dari tahun berapa Bu? 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Tapi pemasarannya udah sampai luar kota ya Bu? Sudah sampai Jakarta juga.
tapi ya nggak banyak, nggak, karena ini masih saya belum puas dengan hasil karyanya ini. Anak-anak kadang kan masih perlu pembinaan terus, namanya masih latihan. Ini di sini ada latihan khususnya, Bu. Pengajarnya itu siapa? Dulu itu kan hasil dari binaan PKH, yaitu pendidikan kecakapan khusus wanita itu loh, kecakapan wirausaha sekarang melalui PKW dari yayasan PKBM. Dulu awal dari pelatihan ini saya kan sebagai seksi keterampilan di PKBM, terus saya manfaatkan untuk warga saya sendiri. Latih pertama juga mengundang pelatih juga, tapi akhirnya untuk kelanjutan saya yang melatih sendiri. Dan saya juga sudah sebagai pengurus batik klaster batik. Klaster itu perkumpulan pembatik sekabupaten Batik. Hai, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu pekerja batik jengkel di Desa Bleber. Lalu, jika kalian ingin tahu lanjutan ceritanya, nah tonton terus video kita. Bu, suka dukanya kerja di sini jadi seorang pembatik gitu, Bu? Ya dukanya kalau kena malam panas, sukanya ya kalau dapat uang. Dapat uang, pakai baju karya sendiri. Alasan Ibu ikut batik Di sini. Ya cari uang, tambah pendapatan daripada nganggur. Pelajaran yang dapat Ibu terima dari latihan membatik ini apa? Bisa membatik itu, Mbak. Bisa menyanting. Harapan Ibu buat ini, Bu, batiknya mungkin Agar biar lebih apa gitu. Semoga lancar harapannya, maju berkembang pesat di daerah maupun di luar daerah, sampai ke luar negeri. Terima kasih, Bu. Ya. Saya dan di sini saya akan mengambil kesimpulan yang pertama dari batik jengdur, yaitu durian dan jengkol. Di sini bukan hanya untuk ikon Desa Bleber, tapi juga untuk ikon Kecamatan Cuwak. Kesimpulan kedua yang dapat saya ambil adalah untuk pembuatan batik sendiri, tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas warga Desa Bleber agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan yang ketiga
yang dapat saya ambil dari batik Jengdu sendiri adalah dapat membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar dan juga sekitar Kecamatan Celuak, dan juga pemasarannya sudah sampai di luar kota, bahkan diharapkan sampai ke luar negeri. Kesimpulan yang keempat yang dapat saya ambil adalah untuk meningkatkan kecintaan para pemuda atau generasi muda terhadap batik, karena batik adalah merupakan ciri khas Indonesia. Terima kasih. Harapan kami untuk batik Jengdu itu sendiri untuk kedepannya semoga sukses, lancar, dan dapat menginspirasi anak bangsa untuk memulai karya-karyanya sendiri, dan semoga dapat mengekspor batik-batik untuk dijual di luar negeri agar mancanegara pun tahu karena batik adalah ciri khas Indonesia, bukan hanya dari segi makanan atau pariwisata saja, tapi batik adalah ciri khas Indonesia yang sangat terkenal atau sangat mencolok atau bisa dijadikan ikon dari Indonesia. Saja semoga mancanegara pun menyukai dan sangat tertarik untuk membeli batik dari Indonesia. Dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak di hati, semoga bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih telah menonton video kami.